Pada episode sebelumnya, pola darah menyebar dengan cepat, menyebabkan Muchen muncul dari kejauhan, bagaikan orang yang terbuat dari porselen yang bisa hancur, sebuah pemandangan yang akan menyebabkan hati seseorang merasa takut dan khawatir. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar, menyebabkan mata naga laut utara mengerut hebat. Suara retakan itu terdengar sangat kecil sehingga tidak dapat didengar, sehingga hampir mustahil untuk mendengar di dalam lautan petir ini melawan gemuruh guntur. Namun, meskipun begitu, ketika suara itu terdengar pelan, wajah naga laut utara berubah serius, sementara tubuhnya tampak hampir menegang dalam sekejap. Menatap tajam menembus lapisan demi lapisan lautan petir, dia menatap tajam ke sosok kurus dan rapuh di dalamnya. Tiba-tiba, fluktuasi yang tak terbatas dan merajalela meletus dari lokasi itu saat sinar hitam kecemerlangan petir tiba-tiba mulai terpancar dari pola darah pada pemuda yang diselimuti olehnya. Saat mereka memanjang keluar, beberapa fluktuasi petir dan guntur yang luar biasa tirani mulai merembes keluar dari pola darah itu. Segelnya tampaknya akan pecah. Tiba-tiba, pada saat ini, mata Muchen terbuka. Sambil menepukkan kedua tangannya untuk membentuk segel tangan, terdengar suara gemuruh yang mirip dengan guntur. Suara gemuruh itu menyebabkan cairan petir di sekelilingnya terdorong mundur, menciptakan ruang kosong raksasa seluas 1000 meter tanpa ada yang bisa mendekati Muchen. Lengkungan petir hitam menari-nari gila di sekujur tubuhnya sebelum menyatu, membentuk sesuatu yang mirip badai petir raksasa. Apakah energi petir hitam ilahi yang terkumpul di dalam tubuhnya terlalu kuat? Naga Laut Utara bergumam dan dia fokus pada semua yang terjadi di hadapannya. Dari apa yang terlihat, Muchen tampaknya sudah tidak mampu menahan energi menakutkan yang terkumpul di dalam tubuhnya. Jika dia terus mengendalikannya dengan paksa, dia mungkin berisiko meledakkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Muchen menyadari situasi di dalam tubuhnya. Meskipun berada dalam posisi berbahaya, wajahnya tetap tenang dan tenteram. Dengan cepat mengubah segel tangannya, cahaya petir hitam samar-samar terlihat memancar keluar dari bawah kulitnya. Dua rune petir mengembun di dadanya, sementara cahaya petir mulai berderak saat mulai mengembun. Ini adalah tanda tak terduga dari pembentukan rune petir. Jelas, Muchen sedang mencoba membuat terobosan sekarang. Kilat hitam yang semakin merajalela terus menyembur keluar dari tubuh Muchen. Dari kejauhan, seluruh tubuhnya tampak terbungkus oleh kilatan petir. Saat kilatan petir itu berkilauan dengan gila, kilatan petir itu akhirnya berubah menjadi sinar cahaya petir, sebelum menembus dan membentuk rune petir ketiga di dada Muchen. Saat energi dari petir hitam ilahi memancar masuk, rune petir ketiga mulai terbentuk perlahan. Saat rune petir itu terbentuk, kulit Muchen juga mulai berubah menjadi hitam legam, membuatnya terasa dingin dan kaku saat dilihat, seolah-olah tidak ada apapun di alam semesta ini yang mampu menghancurkannya. Rasa tirani yang tak terlukiskan. Pada saat yang sama, tubuh Muchen mulai tumbuh sedikit lebih tinggi. Pembentukan rune petir ketiga tidaklah terlalu sulit, karena energi petir hitam ilahi yang dikumpulkan oleh Muchen selama 3 bulan terakhir ini ikut berperan. Karena energi tersebut terus memancar keluar tanpa henti, rune petir tersebut tampak semakin jelas dan nyata, mirip dengan rune sejati yang dibentuk oleh guntur dan kilat. Formasi ini berlangsung selama sekitar selusin menit, sebelum busur petir hitam terakhir di permukaan tubuhnya menghilang. Rune petir ketiga di dada Muchen benar-benar mengembun dan terbentuk. Pada saat pembentukannya, pola darah yang menutupi tubuh Muchen menghilang, sementara sinar redup kecemerlangan menyembur keluar, dan fluktuasi energi tirani yang tak tertandingi terpancar bersamanya. Meskipun Muchen masih duduk diam di sana, tidak bergerak sedikit pun, dia sudah dapat memberi orang perasaan seolah-olah setiap gerakannya dapat menghancurkan bumi dan merobek langit. Fisik petir 3 rune, gumam naga laut utara sambil menyipitkan matanya. Mampu mencapai peningkatan seperti itu setelah berada di sana selama 3 bulan sebenarnya dianggap sebagai hasil yang cukup bagus. Dia sedikit melebih-lebihkan ketika dia menuntut Muchen untuk mencapai kuadra rune fisik petir dalam waktu setengah tahun ini. Lagi pula, dia tahu kesulitan yang dibutuhkan dalam melatih dan mengolah fisik petir. Mengolah seni penyempurnaan tubuh, dengan sendirinya, sangat sulit, apalagi fisik dewa petir, yang dianggap sebagai seni penyempurnaan tubuh seni ilahi yang cukup bagus. Oh! Namun, saat naga laut utara sedang berpikir dengan tenang,
Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti setelah rune petir ketiganya terbentuk sempurna. Pemuda itu menggertakkan giginya dengan erat. Karena latihan keras selama 3 bulan terakhir, janggut yang berantakan telah tumbuh di wajah tampannya. Meskipun demikian, hal itu membuatnya tampak sangat tegas dan bertekad. Sambil menepukkan kedua tangannya, segel tangannya berubah sekali lagi, tanpa diduga terus menampilkan segel ingatan fisik Dewa Petir. Raungan rendah terdengar dari mulutnya, sekali lagi, saat badai petir di belakangnya mulai meluas, menyelimuti seluruh tubuhnya. Sinar petir raksasa melolong keluar, mengalir tanpa henti saat menghantam tubuh Mu Chen. Di bawah sambaran cahaya petir, serpihan-serpihan cahaya yang bersinar mulai mengembun di atas tanda petir ketiga di dada Mu Chen. Dia benar-benar ingin memadatkan rune petir keempatnya dengan satu semburan energi. Memang, dia mengandalkan ide ini, ya, gumam naga laut utara. Badai hitam berputar dengan gila-gilaan di sekitar tubuh Mu Chen, dengan energi petir hitam ilahi yang tak henti-hentinya menyembur keluar dari lautan petir, sebelum akhirnya menyerbu ke dalam tubuh Mu Chen. Aliran deras ini sungguh dahsyat. Jika bukan karena Mu Chen yang dengan gila-gilaan menahan semua serangan petir hitam ilahi, dia mungkin tidak akan berani menahan aliran seperti itu. Namun, meskipun begitu, dia merasa tubuhnya tampak hancur berkeping-keping karena rasa sakit yang hebat dan membara menyiksanya, seolah ingin membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian. Namun, saat ini dia hanya bisa mengatupkan giginya dan terus bertahan. Semakin banyak energi petir hitam ilahi melolong. Namun, meskipun begitu, pembentukan rune petir keempat jelas 100 kali lebih sulit daripada yang ketiga. Bahkan dengan energi petir hitam ilahi yang tak terbatas mengalir ke tubuhnya, itu hanya mampu membentuk kurang dari setengah rune petir itu. Masih ada sedikit waktu sebelum pembentukannya yang lengkap. Akhir cerita ini menyebabkan bayangan kekhawatiran yang mendalam muncul di mata Mu Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akumulasi 3 bulannya masih belum dapat sepenuhnya memadatkan rune petir keempatnya. Memang, fisik Dewa Petir ini sangat sulit untuk dilatih dan dikultivasikan. Benar-benar anak nakal yang gegabah. Naga Laut Utara menggelengkan kepalanya karena tak berdaya, sebelum bergumam, saat menolong orang, bantulah sampai akhir. Melihat ibumu telah menolong Akademi Spiritual Surga Utara, lelaki tua ini akan menolongmu sekali lagi. Saat suaranya terdengar, dia menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, roh petir di kedalaman lautan petir meraung, seolah-olah mendengar semacam perintah. Namun, meskipun begitu, dia tampak sangat enggan, sehingga dia mulai berjuang dalam upaya untuk melarikan diri dari pengendalinya. Dengkuran dingin terdengar dari naga laut utara. Tiba-tiba, bulu-bulu hitam mulai tumbuh dari tubuh raksasa roh petir. Bulu-bulu hitam itu mengebor ke dalam tubuhnya, dan tampak berakar di tubuhnya. Saat sinar hitam cemerlang menyembur darinya, terdengar raungan kemarahan yang mengguncang bumi, yang terdengar sangat menyakitkan. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya ia mulai patuh. Dengan suara gemuruh, seberkas cahaya petir hitam melesat keluar dari kepalanya. Cahaya petir hitam kecil itu tampak seperti setetes cairan petir, namun tampak seolah-olah ada guntur dan dunia petir di dalamnya. Saat kilat menyambar dan guntur bergemuruh di dalamnya, ia tampak sangat aneh dan ganjil. Tetesan cairan cahaya petir hitam melesat cepat melintasi lautan petir. Akhirnya, menembus badai petir, cairan itu melesat lurus ke dahi Mu Chen. Seketika, tubuh Mu Chen menjadi kaku dan kaku saat sinar petir hitam memancar dari dahinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, cahaya itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dari jauh, dia tampak terbungkus dalam tanaman merambat hitam, tampak agak misterius. Tiba-tiba, permukaan tubuh Mu Chen hancur berkeping-keping, gumpalan kabut darah muncul. Pada saat ini, wajahnya mulai melengkung dan berubah bentuk, jelas menunjukkan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa yang sedang dirasakannya sekarang. Saat kabut darah naik dari permukaan tubuhnya, cahaya petir yang menutupi seluruh tubuhnya mulai menarik kembali ke arah rune petir keempat di dadanya. Cahaya petir itu tampaknya mengandung energi yang sangat mencengangkan dari petir hitam ilahi, menyebabkan rune petir yang mengalami kesulitan untuk mengembun dengan cepat meluas. Tubuh Mu Chen terus meledak, dengan semakin banyak kabut darah menyembur keluar. Akhirnya, kabut darah membentuk lapisan tebal darah yang mengeras, membungkus tubuh Mu Chen dengan erat di dalamnya.
Setelah waktu yang tidak diketahui, badai petir di luar mulai perlahan menghilang. Mu Chen duduk diam di dalam lautan petir, dengan cairan petir tidak dapat mendekatinya hingga belasan meter. Pada saat ini, auranya tampak menjadi sangat lemah, tidak ada satupun aktivitas yang dapat dideteksi darinya. Sambil meletakkan kedua tangannya di punggung, naga laut utara diam-diam mengamati pemandangan di hadapannya. Tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan, ia hanya berdiri di udara sambil menunggu dengan tenang. Penantian ini berlanjut selama 5 hari. Dalam 5 hari ini, darah yang mengeras yang membungkus Mu Chen tidak membuat gerakan aneh, bahkan tidak ada satu gerakan pun yang dapat dideteksi dari tubuh di dalamnya. Dari penampilannya, tampak seolah-olah dia telah kehilangan semua kehidupan dan vitalitas. Namun, meskipun begitu, naga laut utara masih tidak mengambil tindakan, sementara kelopak matanya terkulai rendah. Tiba-tiba, tatapannya bergerak. Sepotong darah yang mengeras meluncur turun perlahan di lautan petir. Seperti reaksi berantai, potongan-potongan darah yang mengeras itu jatuh dengan cepat, berubah menjadi debu dan berhamburan. Saat darah yang mengeras itu menetes, sosok yang tinggi dan kurus muncul. Saat pemuda itu membuka matanya, cahaya petir hitam menyambar di dalam matanya yang hitam, tampak sangat ganas sampai-sampai membuat orang tidak berani menatapnya. Dia perlahan berdiri, rambut hitamnya berkibar-kibar. Menundukkan kepalanya, dia melihat 4 rune petir berkilau lembut di dadanya. Rune petir yang hidup dan tampak nyata itu mirip dengan lengkungan petir terindah di alam semesta, memancarkan energi yang tak terukur di dalamnya, seolah-olah mengandung prestise langit dan bumi. 4 rune petir. Fisik petir kuadra rune. Melihat keempat rune petir itu, Mu Chen perlahan mengepalkan tangannya erat-erat, sementara energi yang melonjak seperti tsunami terus-menerus menyembur keluar dari tubuhnya. Ini adalah rasa kekuatan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Mu Chen saat ini memiliki keyakinan mutlak bahwa ia akan berani bertarung langsung melawan seorang ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia hanya dengan kekuatan ini. Kekuatan ini benar-benar akan menyebabkan orang menjadi terlalu mabuk. Sebuah lengkungan melengkung ke atas di sudut mulut Mu Chen. Akhirnya, karena tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dia membuka mulutnya lebar-lebar, mengangkat kepalanya ke arah langit dan melolong panjang. Raungannya menggelegar, menyebabkan gelombang besar yang menutupi langit terbentuk di dalam lautan petir. Saat gemuruh-gemuruh melolong dengan liar, mereka berkumpul di belakang pemuda itu. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa petir yang turun dari surga. Setelah 3 bulan latihan keras, dia akhirnya menerima kompensasinya. Lautan petir hitam itu melonjak dan bergejolak tanpa henti, sementara suara guntur bergema di seluruh tempat, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya berdengung dan bergetar. Tiba-tiba, lautan cahaya hitam itu terbelah saat sebuah sosok yang memancarkan cahaya terang melesat keluar, sebelum melayang di atas lautan petir. Kilatan petir hitam ilahi yang besar melolong keluar, turun ke sosok itu. Sinar cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, namun sosok itu hanya merentangkan tangannya, muncul dalam keadaan sangat mabuk. Setelah meningkatkan fisik dewa petirnya menjadi fisik rune petir kuadra, daya tahan Mu Chen terhadap petir hitam ilahi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak akan lagi terserang kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan, ketika energi petir hitam ilahi yang merajalela memasuki tubuhnya, ia hanya merasakan sedikit mati rasa, sensasi yang sangat nyaman. Menurunkan tangannya, Mu Chen mengembuskan gumpalan kabut putih, yang di dalamnya bahkan berkilauan dengan cahaya petir. Senyum penuh kegembiraan hadir di wajahnya. Memang, fisik rune petir kuadra ini jauh lebih tirani daripada fisik rune petir Diplo. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah naga laut utara di kejauhan, sebelum melesat mendekat dengan gerakan tubuhnya. Sambil menyapukan pandangannya ke seluruh tubuh Mu Chen, senyum puas muncul di wajah naga laut utara. Meningkatkan fisik dewa petir seseorang dari rune Diplo ke rune kuadra dalam kurun waktu 3 bulan. Ini sudah merupakan kecepatan peningkatan yang cukup baik. Terima kasih, Senior Laut Utara. Mu Chen berbicara dengan hormat sambil menangkupkan kedua tangannya. Dia tahu bahwa bantuan naga laut utara sangat penting baginya untuk dapat memperoleh peningkatan seperti itu. Jika tidak, dia akan membutuhkan setidaknya 1 kali lipat waktu lagi untuk dapat memperoleh hasil yang sama. Melambaikan tangannya, naga laut utara menjawab, karena kamu berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Agung untuk Akademi Spiritual Surga Utara kita,
tentu saja aku akan membantu sedikit agar tidak kehilangan muka. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, menatap Mu Chen, sebelum melanjutkan. Namun, selama 3 bulan terakhir, aku hanya bisa membantumu meningkatkan fisik dewa peneranganmu ke tingkat ini. Itu tidak memberikan terlalu banyak peningkatan pada kultivasi energi spiritualmu. Mendengar itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Selama 3 bulan terakhir, ia terutama melatih dan mengolah fisik dewa penerangannya. Meskipun energi spiritualnya juga meningkat, itu tidak pada tingkat peningkatan yang mencengangkan seperti fisik dewa penerangannya. Meskipun demikian, ia sudah sangat puas. Bagaimanapun, dalam kurun waktu 3 bulan yang singkat, mustahil baginya untuk meningkatkan kedua aspek secara drastis. Ia harus memilih salah satu dari mereka untuk difokuskan. Masih ada 3 bulan lagi hingga setengah tahun. Selama 3 bulan ke depan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melatih dan mengolah energi spiritualku serta meningkatkan tingkat kultivasiku, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Mendengar itu, naga Laut Utara menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah. Namun, selama 3 bulan ke depan, aku tidak akan membimbingmu lagi. Kamu akan berpindah tempat. Selama 3 bulan ke depan, kamu akan menjadi milik orang lain. Orang lain? Mu Chen tercengang. 3 bulan terakhirmu akan dipandu oleh tetua Lingxi. Tidak apa-apa jika kau mengikutinya. Dia berkata bahwa jika kau mengikutinya, dia akan membuat kekuatanmu meningkat pesat selama 3 bulan ke depan. Sambil tertawa nakal, naga Laut Utara menyeringai ke arah Mu Chen sambil berkata, berlatih di bawah bimbingannya selalu lebih baik daripada mengikuti lelaki tua yang tidak menarik ini, bukan? Dia wanita yang sangat cantik, dan memiliki hubungan yang sangat baik denganmu. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini, oke? Ini pertama kalinya aku melihat Lingxi begitu peduli pada seorang pria. Bahkan di depan kita, dia selalu tampak dingin dan sedingin es. Mendengar itu, wajah Mu Chen tampak malu. Kata-kata macam apa ini? Baiklah. Waktunya kamu pergi. Aku harus tutup sebentar. Naga Laut Utara meletakkan tangannya di belakang punggungnya, sementara sinar cemerlang tampak beredar di wajah tuanya. Pada saat ini, ketajaman tatapannya begitu tajam, tampaknya mampu menembus ruang, memberi orang perasaan tirani yang tak terlukiskan. Melihat ini, hati Mu Chen bergetar pelan saat dia bertanya, Senior Laut Utara, apakah kamu akan menerobos? Jelas merasa sangat senang, naga Laut Utara menyeringai sambil menganggukkan kepalanya. Sambil mendesah, dia menjawab, aku sudah mandek di alam ini selama bertahun-tahun. Itu semua berkatmu dengan membantuku mendapatkan pil Dewa Petir itu. Setelah mempersiapkan diri selama setengah tahun, sudah waktunya bagiku untuk mencoba menerobos. Mendengar itu, Mu Chen mendecakkan bibirnya. Jika naga Laut Utara berhasil dalam terobosannya, ia akan menjadi penguasa bumi sejati. Ditempatkan di seluruh dunia 1000 besar, ia akan dianggap sebagai penguasa daerah. Bagaimanapun, bahkan kekuatan sekuat klan Dewa Luo, ahli terkuat mereka, yang merupakan kakek Luoli, Luo Tianshen, hanyalah seorang penguasa bumi. Mampu melindungi klan Dewa Luo di bawah tatapan penuh nafsu yang datang dari 3 klan dewa besar lainnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya seseorang di alam kekuatan ini. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan antara penguasa kelas 9 dan penguasa bumi, perbedaan kekuatannya sangat jauh. Jika naga Laut Utara memiliki kekuatan penguasa bumi di masa lalu, bahkan jika seseorang memberi istana naga iblis keberanian, mereka tidak akan berani memprovokasi Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan yang disebut, leluhur tua yang tak terukur, tidak akan berani melangkahkan kaki ke benua surga utara ini. Kalau begitu, pertama-tama aku akan mengucapkan selamat kepada Senior Laut Utara atas terobosanmu di sini, kata Mu Chen penuh hormat sambil menangkupkan tangannya ke arah naga Laut Utara. Sambil tersenyum, naga Laut Utara menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian lengan bajunya, ruang mulai melengkung dan terdistorsi, sebelum jalan menuju Akademi Spiritual Surga Utara terkoyak. Melihat ini, Mu Chen tidak ragu lagi. Memutar tubuhnya, dia melangkah ke ruang yang terdistorsi. Saat ruang berfluktuasi secara kacau, tubuhnya benar-benar menghilang di dalamnya. Melihat Mu Chen menghilang, wajah naga Laut Utara berangsur-angsur menjadi serius. Dengan mengepalkan tangannya, pil petir yang halus dan bulat muncul di dalamnya. Pil ini memiliki kemegahan hitam legam, dengan petir yang menutupi keseluruhannya, tampak seolah-olah berkembang menjadi dunia petir,
menyebabkannya tampak sangat misterius. Saat pil Dewa Petir ini muncul, kilat langsung menyambar dan guntur bergemuruh di tingkat terakhir wilayah petir. Kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar cakrawala, menyebabkan ruang yang gelap dan redup ini menjadi terang bagaikan fajar. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh dari kedalaman lautan petir. Roh petir tampaknya telah menemukan pil Dewa Petir. Naga Laut Utara melemparkan tatapan acuh tak acuh ke arah kedalaman lautan petir, sebelum menariknya kembali. Lingkaran cahaya hitam mulai beriak dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya melengkung dan terdistorsi, ukurannya membesar dengan cepat. Dalam rentang waktu beberapa tarikan napas yang singkat, tubuhnya telah berubah menjadi bentuk kehidupan yang sangat besar. Tubuh makhluk hidup ini berwarna hitam legam, dan tampak seperti ikan, tetapi bukan ikan, seperti naga, tetapi bukan naga. Ia mengembangkan sayapnya, sayap yang tampak seperti awan vertikal yang tampaknya menutupi setengah dari ruang. Saat pil Dewa Petir melesat ke langit, Naga Laut Utara membuka mulutnya yang besar, mirip seperti paus yang sedang menghisap air. Saat pil Dewa Petir turun bersama kilat dan guntur yang tak berujung, pil itu ditelan sepenuhnya oleh mulut raksasa Naga Laut Utara. Saat pil Dewa Petir memasuki tubuhnya, dengan sekali lompatan, tubuh raksasa Naga Laut Utara melesat ke kedalaman lautan petir. Detik berikutnya, seluruh ruang menjadi tak terkendali saat lautan petir melonjak dan bergolak. Gelombang raksasa yang menjulang ribuan meter tingginya menyapu, tampak ingin menghancurkan seluruh ruang. Kekuatannya yang dahsyat sangat menakutkan. Suatu terobosan yang mengagumkan sedang berlangsung diam-diam di kedalaman lautan petir ini. Setelah melangkah ke jalur spasial, Mu Chen tentu saja tidak mengetahui keributan mengejutkan yang terjadi setelah dia meninggalkan wilayah petir. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan berguna sama sekali. Terobosan ke alam itu sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Selain berdoa untuk keberuntungan bagi Naga Laut Utara, tidak ada yang bisa dia lakukan. Di udara di atas Akademi Spiritual Surga Utara, ruang angkasa mulai melengkung dan terdistorsi, sebelum Mu Chen muncul dari sana. Menatap cakrawala biru, dia menatap spirit beast yang terbang melintasi langit, sebelum mendengar suara vitalitas bergema dari seluruh spiritual surga utara. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan napas lega. Setiap kali dia keluar dari lautan petir, dia selalu merasa akhirnya melihat cahaya. Tempat itu memberi orang terlalu banyak tekanan saat mereka berada di dalamnya. Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa itu benar-benar tempat latihan yang fantastis. Sambil melayang di udara, Mu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling. Setelah merenung sejenak, ia melesat lurus ke arah puncak gunung, tempat Ling Xi tinggal. Sampai sekarang, Luo Li dan yang lainnya jelas masih berlatih dan berkultivasi di dalam gerbang surga utara. Oleh karena itu, tanpa perlu kembali ke wilayah mahasiswa baru, yang terbaik baginya adalah memanfaatkan setiap momen dan menemukan Ling Xi sekarang. Setelah beberapa menit, Mu Chen turun ke puncak gunung yang tenang. Di sanalah Ling Xi tinggal sendirian. Tidak hanya tidak ada siswa yang berani datang ke daerah itu, para petinggi akademi juga sangat jarang datang ke sini. Lagi pula, mereka semua tahu betul temperamen Ling Xi yang dingin. Yang terakhir bahkan tidak menunjukkan banyak perhatian kepada Dekan Taichang, jadi bagaimana dengan mereka? Meskipun demikian, mereka tidak dapat berkata apa-apa, karena di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, selain Naga Laut Utara dan Din Taichang, bahkan kelima tetua surgawi yang duduk di sana tidak sebanding dengan Ling Xi. Oleh karena itu, dia memiliki modal yang sangat besar. Setelah turun ke gunung, Mu Chen diam-diam berjalan ke halaman. Sambil menyapu pandangannya, dia melihat wanita berjubah putih duduk di depan rumah bambu. Wanita itu memiliki tubuh yang anggun dan ramping, dadanya menonjol di balik jubah putihnya, pinggangnya yang kecil ramping dan ramping dengan sepasang alis yang tampak artistik. Meskipun demikian, wajahnya yang cantik memiliki ekspresi yang terlalu dingin. Pada saat ini, salah satu tangannya yang cantik memegang punggung buku tua, sementara yang lain dengan lembut memainkan rambutnya yang panjang. Tontonan ini mirip dengan pemandangan lukisan, menyebabkan Mu Chen menjadi sedikit linglung saat melihatnya. Siapa yang mengira bahwa orang yang dianggap sebagai pakar ketiga terkuat di Akademi Spiritual Surga Utara ternyata adalah seorang wanita muda yang cantik. Ada apa? Ternganga kagum? Sementara Mu Chen sedikit linglung, sebuah suara yang jelas dan senang terdengar dari hadapannya, hanya untuk membuatnya menyadari bahwa Ling Xi telah mengalihkan pandangannya dari buku kuno di tangannya.
Mengangkat wajahnya yang menawan, dia tersenyum tipis ke arah Mu Chen. Pada saat ini, ekspresi sedingin es yang sebelumnya ada di wajahnya telah sepenuhnya mencair, digantikan oleh lengkungan yang melengkung di sudut bibirnya, sebuah pemandangan yang akan menyebabkan bunga-bunga kehilangan warnanya. Sambil menggaruk kepalanya, Mu Chen menjawab sambil tersenyum, "Kakak Lingxi memang semakin cantik saja." "Lebih cantik dari teman perempuan kecilmu?" tanya Lingxi menggoda. Sambil tertawa nakal, Mu Chen berjalan mendekat dan berkata, "Tuan Laut Utara berkata agar kakak Lingxi yang membimbing latihan dan kultivasiku mulai sekarang." Mendengar itu, Lingxi mengangguk pelan, lalu melambaikan tangannya ke arah Mu Chen untuk memintanya duduk di sampingnya. Menaruh tangannya yang seperti batu giok di pipinya, dia mulai menatap wajah tampan Mu Chen dengan tenang. Mu Chen menjadi sedikit malu dengan tatapannya, menyebabkan pandangannya beralih ke tempat lain. Sambil tersenyum tipis, Lingxi menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya yang sedingin es untuk mengusap wajahnya. Selama 3 bulan terakhir latihan dan kultivasi yang terfokus, janggut telah tumbuh di wajahnya, menyebabkan penampilan muda yang lembut dan belum dewasa itu menghilang sedikit demi sedikit, digantikan oleh wajah tegas dan gigih seorang pria sejati. Ketika disentuh oleh tangan Lingxi yang sedingin es, Mu Chen sedikit terkejut, sebelum tubuhnya menjadi kaku saat dia menyadari sebuah bilah pisau tajam muncul di antara ujung-ujung jari ramping Lingxi. "Kakak Lingxi." Namun, tanpa menunggunya mundur karena refleksnya yang sudah terkondisikan, Lingxi sudah bergerak mendekat. Saat aromanya berhembus, fluktuasi samar muncul di dalam matanya yang indah. Melintas, bilah tajam itu dengan lembut mencukur janggut berantakan yang ada di wajah Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen tercengang saat menatap wajah yang sangat cantik hanya beberapa inci di depannya, sebelum melihat ekspresi serius di wajahnya. Pada saat ini, emosi mengalir keluar darinya. Lingxi seperti ini benar-benar seperti kakak perempuan. Di depan rumah bambu, tempat sayuran menutupi area itu, angin sepoi-sepoi bertiup. Daun-daun hijau zamrud bergoyang di udara saat berkibar jatuh, menimpa tubuh anak laki-laki dan perempuan yang ada di depan rumah bambu itu. Mengabaikan dedaunan yang jatuh menimpanya, Lingxi membersihkan janggut yang ada di wajah Mu Chen. Ujung bilah pisau yang sedingin es itu menyapu wajahnya, menyebabkan sedikit rasa segar muncul di kulitnya. Ekspresi serius di wajah gadis di hadapannya menyebabkan perasaan hangat muncul di dalam hatinya. Setelah memberikan sapuan terakhir bilah pisau di wajah Mu Chen, Lingxi menatap wajah pemuda yang telah kembali tampan dan bersih, sebelum menganggukkan kepalanya dengan puas. Dengan senyum manis, dia berkata, "Meskipun penampilanmu yang tidak dicukur terlihat cukup bagus, aku tetap lebih suka kamu yang bersih dan bercukur." Sambil menggaruk kepalanya, Mu Chen menjawab sambil tersenyum, "Kakak Lingxi, biasanya kamu memasang ekspresi dingin di wajahmu. Jika kamu terus tersenyum seperti itu, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan tergila-gila padamu. Mulutmu licin sekali." "Aku tidak suka itu," jawab Lingxi sambil tersenyum tipis. Menyingkirkan bilah pisau, dia menyingkirkan tangannya yang seperti batu giok dari wajah Mu Chen. Saat dia menarik kembali jari-jarinya yang ramping, sisa kehangatan di ujung jarinya menyebabkan matanya berfluktuasi, sementara matanya yang indah sedikit terkulai. "Kakak Lingxi, apa yang ada dalam pikiranmu untuk latihanku mulai sekarang?" tanya Mu Chen penasaran. Dia hanya punya waktu 3 bulan lagi. Dalam jangka waktu ini, dia perlu memfokuskan seluruh pikirannya pada latihan dan kultivasi energi spiritualnya. Bagaimanapun, terlepas dari berapa banyak keahlian yang dimilikinya, energi spiritual adalah fondasi dari segalanya. Dengan energi spiritual yang cukup tirani, tidak peduli seberapa kuat keahliannya, akan sulit baginya untuk menampilkannya secara maksimal, mirip dengan ibu rumah tangga terpandai yang tidak akan bisa memasak tanpa nasi. "Tidak bisakah energi spiritualku memelihara energi spiritualmu?" Mata indahnya menatap dedaunan yang jatuh ke tanah, Lingxi berbicara dengan suara lembut. Mendengar itu, Mu Chen langsung tersenyum sebelum menjawab, "Jangan menggodaku, kakak Lingxi. Beraninya aku menggunakan cara itu? Jika ibu tahu tentang itu, bukankah dia akan memukuliku sampai mati?" Lingxi sedikit memiringkan kepalanya, menyebabkan rambut hitamnya terurai seperti air terjun, menutupi pipinya yang halus dan berkilau, sebelum menjawab dengan lembut, "Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Di dalam klan itu, orang-orang yang berlatih dan berkultivasi dalam gulungan yin dari seni pagoda agung awalnya hanyalah pelayan dengan status rendah dan remeh.
Tampaknya para pelayan itu akan mengorbankan diri mereka pada waktu-waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berlatih dalam gulungan yang dari seni pagoda agung. Suaranya makin lama makin lembut, karena dia bisa merasakan senyum di wajah pemuda di sampingnya perlahan mulai tertahan. Sambil diam-diam memperhatikan gadis berjubah putih di sampingnya, kakinya yang ramping agak melengkung ke atas, sementara sosoknya yang menawan tampak agak rapuh sampai-sampai dia sedikit gemetar. Mu Chen menyadari ada sedikit kemurungan yang kosong terpancar dari matanya. "Kakak Lingxi, apakah kau curiga bahwa ibuku membiarkanmu berlatih dan mengolah gulungan yin dari seni pagoda agung, sebenarnya demi membiarkanmu menjadi pelayanku?" tanya Mu Chen perlahan. Tubuh Lingxi bergetar hebat saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Melihat Mu Chen, dia menggelengkan kepalanya, panik saat matanya dipenuhi dengan kegilaan yang membuat hati orang-orang merasa sakit padanya. "Tidak. Aku sama sekali tidak akan meragukan Bibi Jing. Jika bukan karena Bibi Jing, aku pasti sudah lama mati di tengah hujan sedingin es ini. Jika bukan karena Bibi Jing yang memberiku dua alasan untuk hidup, bahkan jika aku terus hidup, aku hanya akan menjadi mayat berjalan." Bibi Jing adalah pilar yang menopang kehidupannya yang dingin. Ia rela menghancurkan dirinya sendiri daripada meragukan Bibi Jing, sesuatu yang sama sekali tidak ingin ia lakukan. Ketika seseorang terus hidup, ia akan selalu membutuhkan semacam keyakinan. Keyakinan ini bisa berupa balas dendam, perlindungan, atau bahkan hal-hal lainnya. Bagi Lingxi, keyakinan yang membuatnya tetap hidup adalah sosok yang hangat dan lembut yang telah membawanya keluar dari tempat kematian yang dingin dan penuh keputusasaan. Oleh karena itu, begitu keyakinannya runtuh, ia mungkin benar-benar kehilangan semua motivasi untuk menatap masa depan dalam hidup, sama seperti mayat berjalan. Baginya, ini adalah hal yang lebih sulit diterima daripada kematian. Melihat ke arah Lingxi yang panik, Mu Chen mengulurkan tangannya. Dengan lembut menggenggam tangan sedingin es itu, dia berbicara dengan suara lembut. "Kakak Lingxi, ada banyak hal di alam semesta ini yang tidak dapat kita pahami dengan jelas. Ketika mata kita tidak dapat membantu kita memperoleh jawaban, kita harus menggunakan hati kita untuk menilai dan menguraikan. Apakah menurutmu ibuku akan berbohong kepadamu?" Mendengar itu, Lingxi tercengang, sebelum menggelengkan kepalanya pelan. Meskipun lengkungan itu kecil, lengkungan itu teguh dan tak tergoyahkan. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun bersama Bibi Jing. Meskipun ingatannya telah disegel, perasaan dan emosi di lubuk hatinya sama sekali bukan kebohongan. "Oh." Mu Chen tersenyum tipis dan berkata, "Sepertinya kamu iri padaku." Lingxi segera menatap dengan tatapan kosong, bibirnya mulai mengerucut tanpa sadar. "Kamu buta atau apa? Hanya karena kamu melihat ibuku, yang sangat penting bagimu, setelah melihat bagaimana ibuku menatapku saat kita bertemu kembali, emosimu jadi agak naik turun, yang membuatmu berpikir liar. Jadi, anak kesayangan Bibi Jing adalah putranya sendiri, kan? Dengan begitu, kamu merasa tertekan, khawatir akan kehilangan dirimu sendiri, sebelum membuang-buang waktu untuk masalah yang tidak penting. Sejak awal, saat kamu mengucapkan kata-kata itu, emosimu mulai tidak beres." Melihat wajah Lingxi yang semakin memerah dan menggemaskan, Mu Chen berbicara sambil tersenyum. "Sejak kembali dari benua langit utara, pikiranmu selalu liar, benar kan?" Wajah Lingxi yang menawan berubah menjadi merah tua saat dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat. Melihat mata cerah pemuda di hadapannya, di mana ada sedikit niat tertawa muncul, dia tiba-tiba merasakan sedikit rasa bersalah muncul di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Mu Chen benar atau tidak. Dengan satu-satunya hal yang dapat dia pastikan adalah bahwa dia benar-benar merasa agak tertekan setelah kembali dari benua langit utara. "Maaf," jawab Lingxi sambil menundukkan kepalanya. Mu Chen adalah putra kandung Bibi Jing. Yang terakhir memiliki perasaan terdalam padanya adalah sesuatu yang benar-benar bisa dimengerti. Pikiran liarnya sendiri tampaknya tidak memiliki alasan di baliknya. Mu Chen menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Dia bisa mengerti apa yang sedang dialaminya. Ketika ibunya dan Lingxi bersama, yang pertama jelas tidak menyebutkan tentang dia. Oleh karena itu, bahkan Lingxi tidak tahu bahwa ibunya memiliki seorang putra. Ditambah dengan kepercayaan Lingxi terhadap ibunya, tidak dapat dihindari bahwa hubungan antara keduanya adalah yang paling penting bagi yang terakhir. Namun, sekarang, dia tiba-tiba menerobos masuk. Selain itu, dia adalah putra kandung ibunya,
hubungan yang merupakan kelanjutan dari garis keturunan, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Lingxi. Hal ini mengakibatkan dia memiliki perasaan dan emosi seperti itu. Ketika seseorang melihat sesuatu dengan terlalu penting, seseorang akan menderita kerugian seperti itu dalam hasil seperti itu. Lingxi jelas-jelas menahan emosi dan perasaan itu. Namun, meskipun begitu, ketika obrolan mereka menyentuh beberapa topik sensitif, dia agak tersulut emosinya. Kakak Lingxi, aku tidak punya pikiran untuk bersaing denganmu tentang hal ini. Selain itu, aku tidak berpikir ibuku akan menolak atau menjauhimu setelah menemukanku. Tidak peduli berapa lama, kau akan selalu bersama kami. Aku memperlakukanmu sebagai kakakku. Tidak ada yang diizinkan untuk menindasmu. Karena itu, kau tidak akan kehilangan apapun. Sebaliknya, kau memiliki satu orang lagi yang akan melindungimu. Ini adalah masalah yang sangat berharga, benar kan? Duduk di hadapan Lingxi, Mu Chen berbicara dengan senyum tipis. Sambil mengangkat kepalanya, Lingxi menatap wajah tampan pemuda di hadapannya. Mata yang cerah itu, senyum hangat dan lembut yang muncul di sudut mulutnya, menyebabkan matanya memerah tak terkendali. Meskipun dia biasanya tampak agak dingin dan acuh tak acuh, itu bukanlah karakternya. Karena pengalaman hidupnya di masa muda, dia sangat sensitif. Setelah memiliki sedikit kehangatan, dia ingin mempertahankannya, tidak ingin melepaskannya. Oleh karena itu, dia sangat eksklusif dan menolak orang-orang di dekatnya. Meskipun Bibi Jing bukan ibu kandungnya, Lingxi telah benar-benar memperlakukannya sebagai ibunya di dalam hatinya. Karena hanya memiliki satu kerabat, Lingxi tidak ingin kehilangannya. Pikiran-pikiran liar selama beberapa hari terakhir telah menyebabkannya mengembangkan emosi-emosi yang menyedihkan. Namun, pada saat ini, ketika dia melihat pemuda di hadapannya, emosinya mulai perlahan-lahan stabil, sementara senyum di sudut-sudut mulutnya muncul dalam lengkungan yang hangat dan lembut. Dia menatap Mu Chen. Pemuda di hadapannya jelas lebih kecil darinya. Kekuatannya tidak sebanding dengannya. Namun, itu membuat orang merasa tenang. Sungguh orang yang aneh. Lingxi tersenyum lembut, senyumnya perlahan kembali seperti sebelumnya. Mengulurkan tangannya yang putih dan ramping, dia mengusap kepala Mu Chen dengan lembut, sebelum berbicara sambil menyeringai, kau jauh lebih lemah dariku. Bagaimana kau bisa melindungiku dengan kekuatan seperti itu? Sambil mengangkat bahu, Mu Chen menjawab sambil tersenyum, itu tidak mungkin sekarang, tetapi selalu ada masa depan. Ketika aku menjadi lebih kuat dari kakak Lingxi, sudah waktunya bagiku untuk melindungimu. Berbicara sampai di sini, Mu Chen menatap Lingxi dan tersenyum nakal. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa kakak Lingxi yang kuat akan memiliki sisi kekanak-kanakan seperti itu. Meskipun begitu, dia cukup imut. Wajah Lingxi langsung memerah, karena dia tahu bahwa dia telah kehilangan banyak muka. Namun, dia hanya bisa menatap tajam ke arah Mu Chen, sebelum memalingkan wajahnya yang kaku dan penuh kasih. Sambil menyeringai, Mu Chen tertawa, karena dia tahu bahwa wajah Lingxi sebenarnya sangat kurus. Meskipun dia tahu bahwa Lingxi tidak akan berhenti membimbingnya dalam pelatihan dan kultivasinya karena rasa malunya, dia tahu bahwa tidak perlu bersikap begitu galak saat memaksa orang. Lagi pula, karena jauh lebih kuat darinya, sangat mudah baginya untuk menghadapinya. Baiklah. Momen ini berakhir sekarang. Namun, untuk kata-kata itu, jangan katakan lagi, oke? Meskipun kakak Lingxi telah berlatih dan mengolah gulungan yin dari seni pagoda agung, aku sama sekali tidak ingin kau menjadi pelayanku. Jika kau mengucapkan kata-kata itu lagi, aku akan marah, kata Mu Chen dengan wajah serius. Baiklah, aku tahu. Jawaban Lingxi lembut dan ramah. Bagaimana sikap lembut dan ramah ini bisa seperti ahli ketiga terkuat dari Akademi Spiritual Surga Utara yang bermartabat dan mengesankan? Latihan apa yang akan kita lakukan? Tanya Mu Chen. Keinginan untuk meningkatkan energi spiritualnya dalam 3 bulan ke depan tampaknya bukan masalah sederhana. Sedikit memiringkan kepalanya, Lingxi berpikir sejenak, sebelum tersenyum manis dan menjawab, sederhana saja. Aku akan mengajarkan gulungan yin seni pagoda agung kepadamu. Dengan begitu, kamu akan bisa mendapatkan seni pagoda agung yang lengkap. Sebenarnya, sebelum dia pergi, Bibi Jing telah memberitahuku tentang ini. Karena dia tidak punya waktu untuk mengajarkannya kepadamu, dia mengizinkanku untuk mengajarimu. Mu Chen tercengang, sebelum kepalanya mulai memanas.
Jika kamu mewariskan seni pagoda agung kepadaku, bukankah itu akan memengaruhi kakak Lingxi? Meskipun bisa memiliki seni pagoda agung yang lengkap sangat mengharukan bagi Mu Chen. Dia tetap bersikap tenang saat menanyakannya. Dia masih agak takut Lingxi akan melakukan sesuatu yang akan melukai dirinya sendiri. Bahkan jika dia bisa mendapatkan kekuatan itu, dia tidak akan senang mengetahuinya. Mendengar itu, Lingxi tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya. Saat perasaan hangat mengalir keluar dari matanya yang indah, dia menjawab, tenang saja. Ini adalah sesuatu yang Bibi Jing ajarkan kepadaku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu seharusnya percaya pada Bibi Jing, kan? Baru pada saat ini Mu Chen menganggukkan kepalanya. Memikirkannya, dia bergumam, mengapa aku tidak mengajari kakak Lingxi gulungan yang dari seni pagoda agung? Dia merasa sedikit bermasalah dengan masalah Lingxi yang berlatih dan mengolah gulungan yin dari seni pagoda agung. Meskipun dia dan ibunya tidak ingin Lingxi menjadi pelayannya, gulungan yin akan selalu terasa tertekan saat berhadapan dengan gulungan yang. Mu Chen tidak ingin Lingxi merasa tidak nyaman setiap kali dia membantunya dalam masalah ini. Namun, Lingxi menggelengkan kepalanya, menjawab dengan senyum manis. Tidak perlu. Aku tahu pikiranmu. Tenang saja. Aku tidak akan berpikiran liar lagi. Selain itu, gulungan yang dari seni pagoda agung bukanlah sesuatu yang bisa dilatih dan dikultivasikan begitu saja. Diperlukan garis keturunan tertentu. Aku tidak memiliki garis keturunan dari klan itu. Jika aku mengolah seluruh seni pagoda agung, itu mungkin bukan hal yang baik bagiku. Baiklah. Kalau begitu, aku harus merepotkan kakak Lingxi. Setelah mendengar itu, Mu Chen menyerah pada pikiran itu, lalu bertanya dengan tidak sabar, kalau begitu, apakah kita akan mulai sekarang? Sambil memutar matanya, Lingxi menjawab, mengapa kamu begitu cemas? Kamu telah berlatih keras selama 3 bulan. Beristirahatlah dan pulihkan tubuhmu dan kita akan mulai besok. Sambil menyeringai, Mu Chen menganggukkan kepalanya dan menjawab, baguslah. Aku akan kembali ke wilayah mahasiswa baru, sebelum menemuimu besok, kakak Lingxi. Sambil menggigit bibirnya pelan, Lingxi menjawab dengan suara lembut. Luoli juga tidak di wilayah mahasiswa baru. Jika kamu kembali, tidak akan ada yang menjagamu. Tinggallah di sini dan beristirahatlah untuk hari ini. Aku akan meminta Sun Er membereskan kamar untukmu. Saat mengucapkan kata-kata itu, wajah Lingxi yang menawan berubah sedikit merah muda. Jelas, dia agak terobsesi dengan kebersihan. Selain itu, dia sangat menolak dan acuh tak acuh terhadap laki-laki. Pada hari-hari biasa, bahkan Dekan Tai Chang dan yang lainnya harus menggunakan transmisi suara dari luar halamannya, karena mereka tidak diizinkan masuk ke dalam. Faktanya, selama bertahun-tahun, satu-satunya laki-laki yang bisa memasuki halaman ini adalah Mu Chen. Adapun membiarkan laki-laki tinggal di kamar di sini, itu adalah masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika berhadapan dengan Mu Chen, dia jelas tidak memperlakukannya seperti orang lain. Mata cerah dan jernih pemuda di hadapannya tampaknya mampu melemahkan pertahanan di hatinya. Mungkin ada alasan Bibi Jing di balik ini. Meskipun demikian, dia juga jelas bahwa dia agak senang dengan obrolan santai dan hangat yang dia lakukan dengannya. Mendengar ini, Mu Chen tercengang beberapa saat, sebelum dengan ragu menjawab, bukankah itu terlalu bagus? Meskipun itu tidak berarti apa-apa baginya sebagai seorang pria, Lingxi, bagaimanapun juga, adalah kecantikan yang luar biasa. Meskipun dia adalah sosok yang agak misterius di dalam Akademi Spiritual Surga Utara dan tidak memperlihatkan wajahnya, beberapa siswa veteran akademi itu masih tahu tentang masa kini. Faktanya, di masa lalu, bahkan ada beberapa siswa berprestasi yang berusaha mengejarnya. Namun demikian, semuanya gagal, karena yang pertama terlalu mempesona. Dengan usianya, dia telah menjadi penatua Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan Dekan Tai Chang harus memberikan wajahnya. Tingkat kekuatannya tentu sangat tinggi. Bagaimana mungkin para pemarah di Akademi Spiritual Surga Utara ini dapat menarik perhatiannya? Sambil melotot ke arahnya, Lingxi menegangkan wajahnya yang menawan dan menjawab, seorang kakak perempuan yang menjaga adik laki-lakinya. Bukankah itu bagus? Dengan jawaban ini, Mu Chen tentu saja tidak berani mengatakan apa-apa lagi, menyebabkan dia menggaruk kepalanya untuk menerimanya. Selama beberapa tahun terakhir, Lingxi selalu sendirian. Meskipun dia tampak sedingin es, memikirkan hal ini, dia selalu merasa agak kesepian di dalam hatinya.
Sudah sulit baginya untuk memiliki seseorang untuk dipercaya. Mampu menemaninya sudah merupakan hal yang baik. Melihat pengakuan Mu Chen, Lingxi tersenyum manis. Senyum yang sangat indah itu membuat bunga-bunga indah di sekitar rumah bambu itu tampak pucat jika dibandingkan dengannya. Di tengah dunia yang dipenuhi aura spiritual yang mengamuk, semuanya sunyi, sementara angin yang ada pun dipadatkan oleh tekanan energi spiritual yang mengerikan. Seluruh dunia tampak tanpa hiasan dan berat. Pada saat ini, di dalam lembah pegunungan tertentu di dunia yang dipenuhi aura spiritual ini, cairan energi spiritual mengalir turun dari puncak gunung, membentuk danau raksasa di dalam lembah. Awan samar kabut spiritual muncul darinya, menyebabkan seluruh wilayah tampak bergetar seperti alam abadi, sementara gelombang fluktuasi energi spiritual yang mengerikan terpancar dari danau. Seluruh danau terbentuk dari kondensasi energi spiritual murni, dengan cairan spiritual yang ada di dalamnya memiliki berat yang setara dengan 1000 ton, menyebabkan gunung hancur menjadi debu di bawahnya. Suara gemericik air terdengar dari sisi danau saat cairan spiritual terdorong terpisah. Sosok ramping dan cantik muncul dari tengah danau, saat rambutnya yang berkilau dan berkilau tersebar di permukaan air, tampak sangat mempesona. Di balik rambut panjangnya terdapat tubuh yang indah dan memikat, selembut dan selembut domba. Saat cairan spiritual menetes ke tubuhnya yang memikat, cairan itu mengalir dengan nyaman ke tubuhnya yang seperti satin, menyebabkan riak-riak menyebar ke seluruh danau. Meskipun separuh tubuhnya yang lebih besar tersembunyi di bawah cairan, itu tidak cukup untuk menyembunyikan siluetnya yang sempurna. Dada yang tinggi dan tegak serta jurang putih yang indah sudah lebih dari cukup untuk membuat semua pria terpesona dan terpana olehnya. Namun, tontonan yang begitu indah jelas bukan sesuatu yang dapat dilihat dan diapresiasi oleh pria manapun. Selain itu, satu-satunya pria yang dapat memiliki kekayaan seperti itu tidak hadir di sini. Mengangkat wajahnya yang elok dan menawan, dia mengembuskan napas lembut. Pada saat ini, kulitnya yang putih seperti giok dipenuhi dengan warna merah muda, karena latihannya di tempat ini, ditekan oleh sejumlah besar cairan spiritual. Luoli, kau sudah tinggal di sana selama 3 hari penuh, tiba-tiba, suara hangat dan lembut terdengar di sampingnya. Saat menoleh, dia melihat tubuh memikat lainnya tidak jauh di danau, Sushuan. Tubuh memikat Sushuan sangat montok, dengan tubuhnya yang menggairahkan, cantik, dan mempesona yang lebih dari cukup untuk membuat orang mimisan. Sambil menyeringai, Sushuan menatap Luoli, sementara matanya yang indah mengamati sosok Luoli yang memikat, sebelum mengeluarkan suara lembut tanda penghargaan. Meskipun mereka berdua berlatih dan berkultivasi bersama, dia selalu membandingkan tubuhnya dengan fisik Luoli yang sempurna, yang membuatnya mendesah kagum. Terlepas dari penampilan, fisik, atau temperamennya, gadis seperti itu cukup sempurna dalam semua aspek ini. Kakak senior Sushuan juga sudah bertahan cukup lama, jawab Luoli sambil tersenyum tipis. Aku hanya bisa bertahan selama sehari. Namun, ku dengar Shen Changsheng, Li Xuantong, dan yang lainnya bertahan selama 2 hari. Namun, mereka tetap tidak bisa dibandingkan denganmu, kata Sushuan sambil menggelengkan kepalanya. Air di danau itu seluruhnya terdiri dari cairan spiritual dan beratnya sangat berat. Ingin memasuki dasar danau yang dalam tampaknya mengharuskan seseorang untuk menahan beban yang sangat berat di tubuh mereka saat berlatih dan berkultivasi. Dalam situasi seperti itu, seseorang biasanya tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, seseorang harus meninggalkan dasar danau setelah beberapa waktu untuk beristirahat. Jika tidak, tubuh seseorang tidak akan mampu mengatasinya. Mengenai beberapa hari terakhir latihan dan kultivasi, penampilan individu Luoli terlalu luar biasa, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Gadis muda yang tampak lemah dan ringkih ini ternyata memiliki ketangguhan seperti itu. Sushuan sangat jelas bahwa setiap detik yang dihabiskan di dasar danau saat seseorang mencapai batas ekstremnya akan merasakan tekanan yang akan membuat orang gila. Namun, tidak seorang pun akan membayangkan bahwa Luoli benar-benar akan bertahan selama 3 hari penuh. Hasil seperti itu bahkan menyebabkan Shen Changsheng dan yang lainnya merasa rendah diri terhadapnya. Tentu saja, dia dan Sushuan tidak berlatih dan berkultivasi di tempat yang sama dengan Shen Changsheng dan anak laki-laki lainnya. Pada saat ini, kelompok yang terakhir sedang berlatih di dalam danau cairan spiritual yang berjarak beberapa mil jauhnya. Sambil tersenyum, Luoli tidak menjawab saat tangannya yang seperti batu giok melambai-lambai di dalam cairan spiritual,
dengan lembut mengusap kulitnya yang seperti batu giok yang telah memerah karena tekanan mengerikan di dasar danau. Dalam hatinya, dia memikirkan tentang apa yang sedang dilatih dan dikultivasikan Mu Chen saat ini. Seharusnya sudah 3 bulan sekarang. Meskipun sangat pahit dan menyakitkan untuk berlatih dan berkultivasi di pintu surga utara, dia tahu bahwa pelatihan dan kultivasi Mu Chen seharusnya tidak lebih mudah dari mereka. Memikirkan hal ini, gadis muda itu menggigit bibirnya pelan sebelum berbicara kepada Su Xuan. Kakak senior Su Xuan, aku akan berlatih sekali lagi. Kau masih melanjutkannya? Su Xuan langsung tercengang. Berenang ke arah Luoli, alisnya berkerut saat dia berbicara, kau berlatih terlalu gila. Jika kau terus seperti itu, bagaimana kau bisa bertahan? Selama tahun itu, bahkan beberapa senior tidak mampu bertahan saat mereka berada di pintu surga utara, namun mereka bersikeras mempertaruhkan nyawa mereka demi kendali, yang mengakibatkan mereka hampir menjadi cacat. Kakak senior Su Xuan, tenang saja. Aku tahu batas kemampuanku, jawab Luoli lembut. Mengapa kau begitu memaksakan diri? Tanya Su Xuan tak berdaya. Ia tak pernah membayangkan bahwa Luoli benar-benar akan memaksakan dirinya begitu keras dalam latihan dan kultivasi. Selama kurun waktu ini, Shen Changsheng dan kelompok orang lainnya cukup terstimulasi olehnya. Sebagai laki-laki, daya tahan dan ketahanan mereka tidak mampu memperoleh keuntungan apapun atas Luoli, sesuatu yang membuat mereka tidak dapat mengangkat kepala. Oleh karena itu, mereka semua telah mengatupkan gigi dan terus melanjutkan latihan dan kultivasi mereka dalam upaya untuk mengejar Luoli. Ada kalanya Su Xuan merasa sangat bingung dengan dorongan Luoli dalam latihan dan kultivasi. Namun, dia bisa merasakan bahwa Luoli bukanlah gadis yang sangat mementingkan kekuatan. Bahkan, dia tampak cukup mudah dipuaskan. Namun, dia, yang memiliki karakter seperti itu, akan sangat tekun dan berdedikasi dalam latihan dan kultivasi. Mendengar itu, Luoli tersenyum. Dia tentu saja tidak bisa berbicara secara rinci tentang masalah klan Dewa Luo kepada Su Xuan. Tanggung jawab di pundaknya terlalu berat dengan jutaan warga klan Dewa Luo yang menunggunya, calon ratu ini untuk datang menyelamatkan mereka. Selain itu, ada juga dia. Wajah tampan itu, mata yang jernih dan cerah. Pemuda yang membuat hatinya diam-diam terpengaruh. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi seorang ahli yang sesungguhnya, berdiri di hadapannya untuk menghalangi semua badai untuknya. Dia telah mempercayainya dari awal hingga akhir. Namun, dia juga tahu bahwa jalan menuju menjadi ahli sejati penuh dengan duri, cukup untuk menyebabkan orang-orang terluka parah. Dia menyukai senyum Mu Chen, yang dipenuhi dengan rasa percaya diri, yang juga telah menularinya. Oleh karena itu, dia agak takut bahwa duri-duri di jalan seorang ahli sejati itu perlahan-lahan akan mengikis senyum yang dicintainya. Oleh karena itu, dia ingin berusaha keras dalam latihan. Jika kekuatannya meningkat ke tingkat yang cukup, mungkin akan lebih mudah bagi Mu Chen. Dia bukan gadis yang tidak akan melakukan apapun di hadapan orang yang dia sukai ketika dia terus-menerus memberikan segalanya untuknya. Mu Chen, aku tahu kau telah melakukan banyak hal untukku. Namun, aku juga akan membantumu. Keesokan harinya. Di rumah bambu yang elegan dan tenang, Mu Chen duduk di tempat tidur yang lembut, matanya terpejam rapat saat ia menghirup ki spiritual dunia. Setelah semalaman berkultivasi dengan tenang, pikirannya terasa lebih jernih dan segar. Sedikit tekanan yang terbentuk dari 3 bulan latihan keras di wilayah petir telah sepenuhnya hilang. Saat berlatih dalam keheningan, ketukan pintu terdengar jelas dari luar sebelum pintu bagian dalam didorong terbuka. Kepala kecil muncul, kedua ekor kudanya tampak sangat imut. Saat matanya yang hitam legam menatap ke arah Mu Chen yang duduk di tempat tidur, sebuah suara yang renyah dan lembut terdengar. Kakak Mu Chen, cepatlah bangun. Kakak Lingxi memintamu untuk keluar. Membuka matanya, Mu Chen menatap ke arah gadis kecil yang cantik dan imut yang berdiri di luar pintu. Sementara pikirannya yang jernih dan segar menjadi jauh lebih rileks. Sambil tersenyum, dia membalik tubuhnya dari tempat tidur, sebelum berjalan ke pintu dan mengusap kepala kecil Suer. Saat gadis kecil itu mengerutkan wajah kecilnya, dia berjalan keluar pintu, hanya untuk melihat Lingxi di dalam halaman, berdiri ramping dan anggun, rambut hitamnya yang panjang mengalir turun seperti air terjun, tampak sangat cantik. Sepertinya istirahatmu cukup baik, kata Lingxi sambil tersenyum tipis setelah melihat penampilan Mu Chen yang segar dan bersih. Ikuti aku.
ayo pergi ke tempat latihan dan kultivasimu. Tempat itu terhubung dengan satu-satunya array spiritual konvergen kelas 8 di Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun tingkat ketebalan energi spiritual tidak sepadat bagian dalam array spiritual konvergen kelas 8, itu sedikit lebih kuat daripada beberapa array spiritual konvergen kelas 7 lainnya. Sambil tersenyum, Mu Chen menganggukkan kepalanya, lalu mengikuti Lingxi memasuki kedalaman pegunungan. Dengan satu gerakan, mereka berdua muncul di atas puncak gunung yang diselimuti oleh kabut spiritual, lalu duduk di atasnya. Sambil memegang sehelai rambut hitam, wajah Lingxi yang menawan berubah serius, sebelum berbicara dengan suara lembut. Mu Chen, seni pagoda agung adalah seni kultivasi paling dasar dari klan Bibi Jing, dan cukup sulit untuk dilatih dan dikultivasikan di dalamnya. Meskipun kamu memiliki hubungan garis keturunan dengan Bibi Jing, itu tidak dapat menjamin bahwa kamu dapat berhasil melatih dan mengolah gulungan yin dan yang. Dalam pelatihan, saya tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Namun, Anda harus berjanji kepada saya bahwa jika terjadi sesuatu yang salah, Anda harus segera berhenti. Jangan memaksakannya. Melihat kesungguhan di wajah Lingxi yang menawan, Mu Chen mengangguk dengan serius sebagai balasannya. Melihat ini, Lingxi menggenggam kedua tangannya yang seperti batu giok saat dia mengubah segel tangannya. Pada saat berikutnya, cahaya putih samar mengembun di telapak tangannya saat sinar cemerlang terpancar keluar, mengandung bayangan yang mirip dengan cahaya bulan. Saat sinar-sinar cemerlang itu perlahan-lahan menyatu, mereka berubah menjadi pagoda putih yang bersinar dengan cahaya putih cemerlang. Pagoda yang bersinar itu tampak sangat indah, berkilauan sambil memancarkan perasaan yang unik dan misterius. Melihat pagoda putih bercahaya yang familiar itu, Mu Chen merasa sedikit terkejut dan heran. Pagoda itu tampak persis sama dengan pagoda yang berhasil dipadatkannya dari dalam tubuhnya. Satu-satunya perbedaan adalah warna dan fluktuasi yang sama sekali berbeda yang terpancar darinya. Jika pagoda yang muncul dari Mu Chen itu ganas dan sombong, pagoda putih bercahaya yang muncul dari tangan Lingxi tampak sangat lembut dan pendiam. Berkonsentrasi dan fokus. Raungan terdengar dari Lingxi, menyebabkan sentakan dalam pikiran Mu Chen saat dia perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, Lingxi menunjuk jarinya yang ramping, menyebabkan pagoda bercahaya putih itu berubah menjadi sinar cahaya putih saat mengikuti jarinya ke kepala Mu Chen. Dengan kecepatan yang dahsyat, pagoda itu memasuki pikiran Mu Chen. Pada saat cahaya putih memasuki pikiran Mu Chen, sebuah ledakan tampaknya meledak di dalam pikirannya. Informasi aneh dan misterius menyembur keluar dengan deras seperti air banjir, sebelum berubah menjadi baris demi baris mnemonik kultivasi yang samar dan misterius. Ada yin dan yang dalam Buddha. Ketika yin dan yang berpotongan, mereka membentuk Buddha yang agung. Suara nyanyian yang tampaknya kuno bergema di benak Mu Chen, menyebabkan ingatan kultivasi yang tidak dapat dipahami orang biasa mengalir ke dalam hati Mu Chen. Pada saat ini, pikiran Mu Chen mulai perlahan tenang, tenggelam dalam ingatan kultivasi yang rumit dan samar. Lantunan kuno itu tampaknya bergema cukup lama, namun tampaknya hanya berlangsung sesaat. Dengan lantunan kuno itu, pikiran Mu Chen kembali jernih. Ia mulai merenung cukup lama saat baris demi baris mnemonik rumit itu teringat dalam benaknya. Setelah beberapa lama, kedua tangannya perlahan menyatu membentuk segel. Kali ini, segel tangan itu agak berbeda dari yang telah ia buat saat berlatih dan mengolah seni pagoda agung. Namun, samar-samar terlihat ada beberapa sisa yang mirip. Saat Mu Chen perlahan membentuk segel tangannya, pagoda bercahaya putih di dalam tubuhnya yang dikirim oleh Lingxi bergetar saat terbelah, sebelum gumpalan kecil cahaya putih muncul dari dalam, memasuki meridian Mu Chen. Itu adalah untaian energi spiritual. Yang membedakannya dari energi spiritual lainnya adalah cahaya redup yang dibawanya. Tampak seperti cahaya bulan yang tumpah, ia mengikuti meridian Mu Chen saat beredar di sekujur tubuhnya. Saat energi spiritual berwarna putih beredar di sekitar meridian Mu Chen, ia menemukan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya benar-benar terguncang. Tampak seolah-olah mereka telah menerima semacam hisapan yang tak terkendali, mereka mencoba untuk bergegas keluar dan melahap untaian energi spiritual berwarna putih ini. Tenanglah. Gunakan mnemonik untuk memadatkan benih yin. Sementara Mu Chen terkejut dengan perubahan yang tak terduga ini, tiba-tiba, sebuah raungan lembut bergema di benaknya, menyebabkan guncangan mengguncang hatinya. Dengan tergesa-gesa, ia dengan paksa menekan agitasi energi spiritual.
Mengendalikan untaian energi spiritual berwarna putih dengan pikirannya, ia dengan paksa mengedarkannya dengan cepat dalam ingatan yang mengalir di jalur meridiannya. Setelah energi spiritual berwarna putih itu beredar, ukurannya semakin mengecil. Namun, warna dan kilaunya tampak semakin terang dan berkilauan. Lebih jauh, Mu Chen dapat merasakan bahwa setelah setiap putaran, ia secara bertahap dapat mulai mengendalikan untaian energi spiritual berwarna putih itu. Perasaan dingin itu terasa sedingin es, menyebabkan kondisi pikirannya tampak jernih dan cerah. Ketika ukuran gumpalan energi spiritual berwarna putih menyusut hingga ukuran minimumnya, suara gemuruh rendah dan ganas terdengar dari hati Mu Chen. Pada saat berikutnya, sinar cahaya putih bersemi keluar. Setelah menghilang, titik kecil cahaya putih diam-diam melayang di dalam, tampak seperti benih. Mu Chen menghela napas lega. Ini adalah langkah pertama dalam pelatihannya. Selama ia berhasil memadatkan benih yin, ia akan benar-benar mampu menggabungkan gulungan yin dan yang dari seni pagoda agung. Dari situ, ia akan mampu memadatkan energi spiritual yang terdiri dari yin dan yang. Jiwa ilahi yang berada di dalam Aurasea mengangkat kedua tangannya yang kecil. Dengan isyarat lembut, titik cahaya putih itu langsung melolong melintasi meridian tubuh Mu Chen. Menerobos langsung ke dalam Aurasea, ia melayang di hadapan jiwa ilahi, berputar-putar di tempat. Meludahkan gumpalan udara putih, jiwa ilahi membentuk segel tangan, yang bukan berasal dari gulungan yang dari seni pagoda agung, tetapi dari gulungan yin. Saat jiwa ilahi dalam tubuh Mu Chen membentuk segel tangan gulungan yin, kekuatan hisap yang kuat langsung meletus dari dalam tubuhnya. Saat ini terjadi, kabut spiritual yang pekat langsung melonjak keluar, menutupi langit. Berubah menjadi sinar energi spiritual, mereka melolong turun, sebelum mengalir tanpa henti ke dalam tubuh Mu Chen. Gumpalan cahaya putih samar terpancar dari tubuh Mu Chen, terlihat lembut dan dingin. Itu adalah fluktuasi energi spiritual yang benar-benar berbeda dari yang terpancar dari Mu Chen sebelumnya. Saat energi spiritual tersebut memasuki tubuh Mu Chen, mereka beredar di sekitar meridiannya, langsung berubah menjadi untaian energi spiritual berwarna putih, sebelum akhirnya mengalir ke benih yin kecil berwarna putih yang melayang di hadapan jiwa ilahinya. Saat terus membesar, Mu Chen memerintahkan kedua jenis energi spiritual untuk bergabung bersama. Dia membutuhkannya untuk mencapai tahap keberadaan bersama. Jika tidak, untaian energi spiritual berwarna putih itu akan menjadi makanan bagi energi spiritual hitam yang ada di dalam tubuhnya. Hanya ketika putih dan hitam mampu mencapai keseimbangan maka keduanya dapat menyatu dengan sempurna. Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan Mu Chen adalah memelihara dan memperkuat benih yin. Namun, itu jelas masih membutuhkan sedikit waktu. Untungnya, Mu Chen masih punya waktu 3 bulan penuh untuk melakukannya. Setelah menyerap dengan gila-gilaan selama periode waktu itu, dia seharusnya bisa memelihara yin itu. Di luar, Lingxi menatap ke arah Mu Chen, yang dengan rakus menyerap energi spiritual dunia, sebelum menganggukkan kepalanya. Dari kelihatannya, benih yin milik Mu Chen telah berhasil dipadatkan. Langkah selanjutnya adalah baginya untuk memeliharanya. Energi spiritual yang luas dan tak terbatas yang memancar keluar dari susunan spiritual konvergen tingkat ke-8 seharusnya cukup untuk mempercepat langkah ini. Namun, ingin berhasil mengolah seni pagoda agung ini sepenuhnya tidaklah semudah itu. Tentu saja, itu hanya bisa bergantung pada Mu Chen. Namun, dirinya yang sekarang perlu melakukan beberapa persiapan. Kilatan samar bersinar di mata Lingxi yang indah. Sambil menarik napas, dia berdiri, dan dengan gerakan tubuhnya yang mempesona, dia melesat ke udara. Ruang di sekitarnya mulai melengkung dan terdistorsi saat beberapa sosok muncul dari sana. Mereka adalah Din Tai Chang, Elder Jutian dan 4 Elder Surgawi lainnya. Penatua Lingxi, ini adalah barang-barang yang Anda minta, kata Dekan Tai Chang, sambil tersenyum ke arah Lingxi. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa sinar cahaya melesat ke arahnya, sebelum berhenti di hadapannya, melayang-layang. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat benda-benda aneh yang menyerupai papan catur dan cangkang kura-kura di antara benda-benda lain di dalam sinar-sinar itu. Barang-barang itu seharusnya adalah alat spiritual yang unik. Meskipun tidak memiliki atribut ofensif yang kuat, benda-benda itu mengandung kemampuan yang unik. Melihat secara detail ke arah peralatan spiritual tersebut, Lingxi mengangguk, sebelum berbicara dengan lembut. Terima kasih banyak, Din.
Namun, saya mungkin perlu merepotkan kalian semua untuk membantu selama periode waktu ini. Mendengar itu, Tetua Jutian dan tetua lainnya saling menatap dengan keraguan di mata mereka. Bagaimanapun, sejak mengenal Lingxi sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar Lingxi meminta bantuan. Apakah ini untuk Mu Chen? Tanya Dekan Taichang sambil tersenyum tipis, menunjuk ke arah Mu Chen, yang saat ini terbungkus dalam energi spiritual yang menutupi langit. Melihat itu, Lingxi mengangguk pelan. Setelah ragu sejenak, dia berkata, Mu Chen saat ini sedang berlatih seni. Namun, begitu dia berhasil, mungkin beberapa orang akan merasakannya. Oleh karena itu, aku butuh kekuatan kalian semua untuk menyelimuti arai spiritual untuk mengisolasinya. Mendengar kata-kata itu, Din Taichang dan yang lainnya langsung tercengang. Dia akan dirasakan oleh beberapa orang? Orang macam apa yang begitu tangguh? Mampu merasakan sesuatu hanya dengan mengolah beberapa seni? Ini adalah masalah yang diinstruksikan oleh Bibi Jing. Saya harap Anda dapat bekerja sama sepenuhnya dengan saya dalam hal ini, Dekan, kata Lingxi dengan wajah serius. Mendengar dua kata, Bibi Jing, wajah Din Taichang dan yang lainnya berubah agak serius. Hari itu, karena Ibu Mu Chen yang misterius, keterkejutan yang mereka alami cukup berat. Karena itu adalah instruksinya, mereka tentu saja tidak berani menunjukkan ketidakpedulian apapun tentang hal itu. Tenanglah, Tetua Lingxi. Mu Chen adalah murid Akademi Spiritual Surga Utara kami. Apapun masalahnya, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Dekan Taichang menjawab tanpa bertanya lagi. Sejak kemunculan ibu misterius Mu Chen, itu menunjukkan bahwa ibu tersebut memiliki latar belakang yang cukup. Namun, karena ia bukan orang yang suka penasaran, Dekan Taichang tahu bahwa mengetahui beberapa hal mungkin bukan hal yang baik. Mendengar itu, Lingxi tersenyum tipis, lalu membungkuk hormat. Lingxi berterima kasih kepada kalian semua.